selamat siang buat sahabat pembelajar. Kali ini kita ketemu lagi di Obras Hukum, obrolan cerdas penyuluh hukum. Kali ini kita akan berbincang bersama Mbak Mirna, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat ya Mbak ya? Iya, Kanwil Kumham NTB. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah ya Mbak ya? Peraturan pemerintah dikeluarkan oleh Presiden ya. Peraturan pemerintah tentang hukuman kebiri bagi pelaku kita bahasakan pedofilia. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Betul. Kekerasan seksual terhadap anak, pedofilia, ataupun kita menyebutnya predator, Mbak. Iya. Predator karena itu sangat ini sekali ya, sangat meresahkan sekali bagi orang tua, anak-anak, dan juga buat masyarakat pada umumnya. Iya. Bisa Mbak Mirna menjelaskan tentang kenapa peraturan pemerintah ini dibikin, Mbak, dibuat dan dimunculkan? Oke, baik. Sebelum jawab itu boleh perkenalan diri dulu ya? Pastinya dong, harus memperkenalkan diri. Saya Mirna Tiurma Alvernia, dipanggil Mirna, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi saya masuk ke penyuluh hukum di tahun 2018, pindah ke Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016. Saya sebelumnya di Mahkamah Konstitusi dari 2009 sampai 2016 pindah ke NTB gitu ceritanya. Udah singkat ya perkenalan diri sobat pembelajar kita di obrolan cerdas hukum. Berbicara tadi Mas Fata nanya apa sih yang melatar belakangi PP nomor 70 ini? Ya, betul sekali. Ya. Jadi fakta di lapangan bahwa semakin meningkat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dirasa kurang memberikan efek jera. Kurang memberikan efek jera terhadap mereka karena ada pertambahan setiap tahun meningkat. Peningkatan kekerasan terhadap anak. Jadi boleh saya bagi data dari Kementerian Perempuan dan Anak, dari data laporan sistem informasi online 1 Januari sampai 2020 sampai di 11 Desember 2020, Januari sampai Desember, ada kasus yang terlapor kekerasan seksual sebanyak 5.640. Jadi setiap tahun meningkat. 5.640 kasus kekerasan seksual pada anak. Ya. Itu yang terlapor ya, Mbak ya? Itu yang dilaporkan ya, belum yang tidak diketahui, belum yang dengan pertimbangan apapun mereka tidak lapor, itu belum ya, Mbak ya? Iya. Kadang kan orang ada yang malu, ada yang aib, aib bagi keluarga, takut. Jadi ada yang tidak terlapor, itu pasti ya kurang lebih 5.640 ini lebih banyak daripada ini. Jadi ketika kita flashback nih Mas Fata, di 2022, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak pertama kali tuh terbit nomor 23 tahun 2002. Kemudian berubah karena ada beberapa penekanan pada pasal-pasal perlindungan lebih terhadap anak. Di tahun 2014 itu dirubah lagi. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kemudian masih ada beberapa kasus kekerasan seksual yang fenomenal ya, seperti kejadian di Bengkulu. Kasus Yuyun, SMP pulang sekolah diperkosa secara bergiliran oleh 13 orang. Yang di mana itu, Mbak? Di Bengkulu. Yang di Bengkulu itu. Anak iya. Anak di bawah usia diperkosa SMP oleh
13 orang, 7 diantaranya adalah pelaku anak. Dan dari berita itu di tahun 2015 apa itu ya, dia itu dalam keadaan mati tetap diperkosa. Jadi kan akal sehatnya kurang, ya gimana lah ya. Nah, jadi pertambahan lagi tingkat kasus makin meningkat, padahal anak itu harus dilindungi. Menurut undang-undang kita, secara konstitusi, di pasal 28 tentang hak asasi manusia, anak itu harus jauh dari kekerasan, harus dilindungi, keadaan nyaman, karena anak itu adalah generasi penerus bangsa, yang 10-20 tahun ke depan dia yang akan kita tongkat estafet pembangunan negeri ini. Jadi bagaimana perlindungan itu harus lebih konkret lagi. Jadi ada lagi 2016 itu Perpu nomor 1 2016. Kemudian menjadi undang-undang yang terbaru saat ini perlindungan anak, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Namun dari pasal-pasal itu belum ada secara konkret bagaimana sih pelaksanaan hukuman itu kepada para predator. Nah, lahirlah PP ini, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden tanggal 7 Desember 2020. PP nomor 70 tahun 2020. Yakni tata cara pengenaan tindakan hukuman kebiri kimia kepada para predator seksual. Tata cara hukum kebiri kimia dan penanaman alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Begitu, Mas Mata. Jadi kayak lebih lengkap ya, Mbak ya, untuk PP ini ya? Ya, jadi ada tata caranya lah begitu. Ada kebiri, lebih konkret. Ada disuntik, ada ditanam detektor. Betul, ada juga diumumkan kepada publik bahwa inilah pelaku predator tersebut ya, Mbak ya. Betul. Jadi lebih memberikan efek jera gitu. Ya. Dan tindakan preventif. Jadi kalau misalnya ada pelaku kekerasan seksual yang belum ketangkap atau mau ada niatan terhadap anak-anak yang kita lindungi ini, nah mereka adalah efek jera. Jadi ada takutan sendiri. Efek jera dan tindakan preventif terhadap mereka-mereka yang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dan sanksinya ini lebih tegas dan lebih konkret. Karena apa? Kalau hukuman pidana kan di KUHP itu hukumannya 5 tahun, 6 tahun maksimal, 9 tahun. Kalau ini hukumannya, ini adalah hukuman tambahan. Hukuman pidana tambahan terhadap hukuman pokok. Setelah hukuman pokoknya selesai gitu, Mas. Berarti pelaku tersebut setelah dihukum dengan hukuman pokok, dilanjut lagi dengan hukuman yang ini, Mbak ya? Iya, betul. Jadi di Indonesia ini udah ada 2 jurisprudensi hukuman, jadi hakim telah memutus hukuman tambahan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual ini, terhadap predator seksual. Udah ada 2 orang yang kena. Dia dapat hukuman, yang sudah pernah dieksekusi itu 2 orang itu. Sudah dikenakan hukuman inkrah, jadi hukumannya udah berkekuatan tetap, tapi belum dilakukan karena belum melewati masa pidananya kan, pokoknya. Jadi pokoknya itu di Indonesia itu udah ada 2, dua-duanya dari Jawa Timur. Pertama yang Mojokerto. Yang Mojokerto itu namanya M. Aris, dia memperkosa 9 bocah. Jadi masih TK. 1 orang memperkosa 9 bocah. 9 bocah. Jadi dia itu dikenakan 12 tahun penjara, pidana ya, tahanannya penjara, kemudian itu umur berapa, Mbak? Tambah. TK. TK itu berarti di umur berapa ya? Enggak, itu pelakunya. Pelakunya TK. Enggak, pelakunya itu umurnya 25 kalau nggak salah sudah ya. Sudah berarti ya. Pelaku dewasa. Nah, ini ditambah hukuman
tindakan kebiri kimia. Setelah 12 tahun dia kena. Hukuman pokoknya selesai dulu, hukuman pokok 12 tahun, ditambah hukuman kebiri kimia. Plus penanaman dan penyebaran informasi bahwa ini tuh pelaku ya? Iya, jadi konsekuensinya akan diumumkan, pengumumannya, datanya, alamatnya di mana, tempat tinggal, dia melakukan tindakan seperti apa, itu selama sebulan diumumkan di media massa, kemudian di situs kejaksaan, bahwa hati-hati terhadap orang ini begitu. Waduh, itu kalau sudah seperti itu dan mengulangi perbuatan lagi, itu luar biasa hebat itu predator itu, Mbak. Jadi memang tindakan kekerasan itu harus kita kasih jerah lah, Mas. Bagus, ya benar. Harus jerah. Bahkan itu harus bisa memotong apa ya, Mbak? Memotong niatan dia untuk begitu lagi harusnya kan? Iya, kita memberikan efek jerah, terus hukuman lebih konkret dan tegas. Kita harus apresiasi terhadap pemerintah. Karena kenapa? Karena selama ini kan korban-korban ini kan punya trauma fisik, trauma psikologi yang sangat mendalam. Jadi oleh sebab itu harus perlu ada tindakan yang lebih preventif kepada mereka. Bahkan efeknya predator dengan korban itu, kalau saya pikir efeknya lebih besar di korban ya, Mbak ya? Iya. Karena jadi kalau predator itu kan memang udah niatan seperti itu, dia mungkin juga sudah tahu konsekuensi apa yang akan diterima setelah melakukan itu. Mungkin ya, mungkin. Tapi kan kalau korban kan tidak, Mbak. Kalau korban itu maksudnya lebih ada ini, Mas, lebih ada penegakan hukum yang lebih tegas. Iya. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku korban sehingga terhadap pelaku seksual, predator seksual, sehingga sekarang mereka kan lebih takut dan korban-korban ini jadi lebih terlindungi gitu. Jadi sekarang kita mengutip dari Ketua Komisi HAM ya, komisaris ya kalau nggak salah, Bapak Merdeka Sirait ya. Nah, dia bilang ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia. Karena apa? Nanti ke depannya akan lebih aman, akan lebih terlindungi mereka dengan adanya PP ini, dan suatu saat nanti akan ada peraturan juklaknya di kementerian-kementerian. Jadi ada 3 kementerian yang terlibat di dalam PP ini, kementerian kita, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan pastinya ya, kemudian Kementerian Sosial. Begitu, Mas. Kemensos juga termasuk ya, Mbak. Itu ya, juga, jadi latar belakangnya seperti itu. Itu juga hadiah juga buat para orang tua. Para orang tua juga itu merupakan para orang tua akan lebih kita terjamin lah gitu. Iya. Ada suatu penegakan hukum yang lebih konkret. Jelas dan konkret, betul. Itu orang tua pasti agak-agak lega sedikit lah ya, Mbak ya. Ya, khawatir lagi awalnya. Mbak, itu teknik kebirinya bagaimana, Mbak? Apakah nanti setelah pidana hukuman pokok itu udah selesai langsung disuntik, atau dilihat lagi ya bagaimana itu teknisnya? Sebentar, ini saya setting sedikit ya. Ya. Jadi bagaimana tindakan kebiri kimia itu terhadap para pelaku? Iya. Menurut PP nomor 70 ini, pelaku yang dikenakan tindakan hukuman kebiri kimia adalah pelaku yang memberikan lebih dari 1 korban. Jadi korbannya lebih dari 1 dan memberikan efek korbannya itu mengalami gangguan jiwa. Kalau korbannya 1? Maksudnya? Kalau korbannya kan itu korbannya lebih dari 1. Ini kan PP-nya 1 orang, lebih dari 1 orang. Jadi pelakunya ini memberikan korbannya itu lebih dari 1 orang, dan korbannya itu mengalami gangguan jiwa.
kemudian hilangnya atau rusaknya fungsi reproduksi, kemudian terjangkit penyakit menular, dan sampai misalnya korbannya itu mati, sudah pasti pelakunya itu mendapatkan hukuman lebih maksimal 20 tahun. Jadi 10 sampai 20 tahun pidana, kemudian penjara seumur hidup, dan mendapat tambahan hukuman kebiri kimia, pendeteksi elektronik. Ini. Jadi hukuman tambahannya itu ada di pasal 3 ya. Begitu, Mas. Itu apa Mbak namanya? Apakah pelaku itu akan dilihat kembali setelah hukuman pokok ya? Setelah hukuman pokok berjalan, ketika mau masuk ke hukuman kebiri, ketika akan masuk ke hukuman kebiri, apakah dilihat lagi kondisi kejiwaan, kondisi kesehatan dan sebagainya, dan siapa yang mengeksekusi, Mbak? Dari mana yang eksekusi? Apakah dari kita, dari petugas lapas, Iya. atau dari kesehatan, dokter dan sebagainya? Iya, baik. Jadi pelaku kekerasan seksual ini setelah dia gimana tadi Mas? Setelah dia melewati menjalani hukuman pokok. Jadi ini tidak serta-merta kebiri itu masih ada dua macam ya, kebiri fisik dan kebiri kimia. Nah, di PP ini khusus untuk kebiri kimia. Jadi kebiri kimia ini dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual yang korbannya itu lebih dari satu, mati, bahkan kerusakan seksual itu kan Mas ya, fungsi reproduksinya. Setelah dilakukan suntikan kimia terhadap para predator ini, mereka akan sebelumnya jaksa itu akan menyurati secara teknis ya, secara teknisnya sebelum pengenaan pokok, Dirjen Pas akan memberikan surat kepada jaksa bahwa dalam peraturan PP-nya ini 9 bulan sebelum hukuman pokok itu berakhir, jaksa diberi surat oleh Dirjen Pas melalui Bapas. Kemudian jaksa akan meminta kepada petugas medis untuk memeriksa layak atau tidak predator ini dikenakan hukuman kimia. Jadi selama 7 hari si pelaku ini, si petugas disuratin, kemudian selama 14 hari maksimal petugas ini harus memeriksa si predator ini apakah dia layak atau tidak melalui uji klinis. Jadi orangnya diwawancara dulu apakah dia layak untuk disuntik secara kimia. Kemudian predator seksual ini dicek fisik, secara psikologis, kemudian baru disuntik setelah mendapatkan oke lah ini secara kesehatan bisa, dari wawancara fisik dari bisa, tim kesehatan ya, medis ya. Tim kesehatan, kemudian tim kesehatan memberikan surat kepada jaksa. Nah, ketika eksekusi, jaksa itu harus hadir sebagai saksi. Sebagai saksi, ada petugas medisnya sebagai eksekutor. Kemudian itu di dalam peraturan PP-nya, predator seksual itu disuntik hormon kimia saat segera setelah pokoknya akan selesai dan akan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Begitu, Mas. Setelah dilakukan eksekusi ini, keluarga korban dan korban diberitahu oleh jaksa. Setelah disuntik, dieksekusi, keluarga korban dan korban diberitahu oleh jaksa bahwa telah dilakukan eksekusi hukuman ini ya, hukuman kimia ini ya, Mbak ya. Iya, begitu. Itu ini pertanyaan yang ini. Rasanya apa, Mbak, kalau setelah disuntik kimia itu, atau disuntik atau ditetes atau di apa itu ya, hukuman kimia ini, rasanya seperti apa? Pernah Mbak Mirna
tahu lah ini ya, berdasarkan dari ini. Rasanya bagaimana sih efeknya setelah disuntik Iya. itu? Oh ya Mas Fata, ini tidak ditetesin ya. Oh, tidak Ini ditetesin. ini adalah suntikan kimia. Oh, Jadi berarti disuntik. hormonal. Iya. Fungsinya adalah menekan hasrat seksual pada pelaku kekerasan seksual. Jadi menekan libido, menekan hasrat seksual kepada para pelaku predator ini. Jadi hormon yang bekerja, hormonnya ini kalau misal berdasarkan dari saya membaca ya, mendengar dari Kompas TV itu, mereka mengatakan efeknya akan kelihatan di 2 minggu setelah disuntik. Jadi efeknya akan efeknya sih seperti itu secara teori. Secara teori dia akan mengalami penuaan secara cepat. Kemudian masa kerapatan tulang itu akan berkurang sehingga nantinya efeknya akan ada seperti mungkin kelumpuhan ya. Tapi katanya sih berdasarkan uji penelitian akan berbeda setiap orang. Tergantung dari kondisi ini ya Mbak ya. Jadi Mas Wata, ini ada penelitian menurut Reza, ahli psikologi forensik. Jadi ini sangat efektif. Sangat efektif hukuman kebiri kimia ini berdasarkan data di Eropa. Ketika predator itu dikenakan hukuman kebiri, dampak untuk mengulanginya hanya 7%. 7 atau 70? 7%. 7% dampak untuk mengulanginya ya, berkurang. Iya. Kalau yang tidak ada, jadi yang predator yang tidak dikenakan hukuman kebiri kimia, malah dia akan mengulangi lagi sebanyak 50%. Oh. Jadi berefek sekali ya. Ya. Jadi intinya adalah jika dilakukan secara komprehensif dan tepat sasaran, ini akan sangat efektif hukuman kebiri kimia. Kemudian tujuannya itu akan membuat dia lebih baik lagi. Karena ini bukan balas dendam ya. Ya. Pemerintah bukan balas dendam terhadap para predator, karena apa? Sebelum dikenakan hukuman kebiri kimia ini, ada 3 tahapan. Uji klinis dari pihak kesehatan, kemudian diberikan kesimpulan layak atau tidak, kemudian dilakukan eksekusi pelaksanaannya. Dan terakhirnya ada rehabilitasi, Mas. Oh, ada rehabilitasi setelah masa hubungan kebiri itu selesai. Iya. Iya. Terus sekali ada rehabilitasi. Rehabilitasinya itu rehabilitasi medis, kemudian rehabilitasi psikiatri. Jadi psikologi yang kejiwaan, tapi dari sisi medisnya juga ada ya. Kemudian rehabilitasi sosial. Jadi akan diperkuat dia bagaimana sosialnya, lingkungannya itu menerima dia begitu. Jadi tidak serta-merta kita mengeksekusi hukuman kimia itu tidak serta-merta lepas begitu aja ya. Tidak dilepas gitu aja. Jadi biarin aja deh, udah toh kena hukuman gitu kan. Tidak. Jadi pemerintah juga peduli gitu. Istilahnya kayak penebangan hutan itu ada reboisasi. Ya, ada penanaman hutan kembali. Ya, biar subur lagi. Begitu. Kamu mulai dari awal ini loh. Ya. Mbak, balik lagi lah jadi manusia kan, karena pengayoman itu ya, memberikan hukuman itu memanusiakan kembali orang yang dari lapas kembali ke masyarakat begitu. Mbak, kalau predator itu kan identik dengan laki-laki ya Mbak ya? Betul. Ada nggak kebanyakan pelakunya laki-laki. Ada nggak predator perempuan? Ada. Korbannya perempuan, anak perempuan ataupun anak laki-laki. Betul sekali. Ya, anak laki-laki misalnya apa, anak perempuan misalnya dirusak apanya, itu kan bisa ya Mbak ya. Itu apakah hukumannya sama Mbak?
PP ini tidak memandang jenis kelamin ya. Kalau hukum itu tidak memandang laki-laki atau perempuan. Ini sama aja perlakuan pelakunya ini. Jadi kalau bagi pelaku perempuan, predator perempuan, tetap juga dikasih hukuman tindakan kebiri kimia, suntikan hormon juga, Mas. Hormonnya sama ya suntikannya itu ya, mungkin ya. Beda ya kali ya, mungkin ya, apa jenis suntikannya ya. Ini kayaknya ada pertanyaan nih. Apa itu? Ya, dijawab sekarang apa nanti? Boleh Coba, jawab Mas. sekarang. Tunggu sebentar. Ini dari Bapak Heru Manate. Jika pelakunya anak-anak akan tetap dikebiri melalui PP ini, kebiri kimia atau tidak? Ya, bisa saya langsung jawab ya, Mas Fata? Silakan, Mbak. Jadi, kalau dalam pasal 4, PP nomor 70 tahun 2020 ini, pelaku kekerasan seksual, jika pelakunya anak, itu tidak dikenakan hukuman kebiri kimia. Kenapa? Kalau anak itu di bawah 18 tahun ya, pelakunya itu tidak, dia nggak ada dapat tambahan hukuman kebiri kimia seperti ini. Hanya hukuman pokok ya. Hukuman pokoknya ditentukan oleh hakim melalui KUHP atau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada hukumannya. Kalau misalnya Mbak, umur 17 tahun kena hukuman nggak? Hukuman ada. Pokok. Hukuman pokoknya itu bukan pakai ini ya, PP nomor 70 ini. Pakai Jadi kalau anak itu dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, anak itu di bawah 18 tahun itu anak berhadapan dengan hukum. Jadi jika dikenakan umur di bawah 12 tahun, dia tidak bisa dikenakan tindakan apapun. Di bawah 12 tahun? Iya. Di bawah 12 tahun tidak bisa dikenakan apapun. Jadi ada apa namanya? Sesama mereka itu rekonsiliasi di luar dari pengadilan, gitu, mediasi supaya tidak lanjut ke pengadilan itu. Kalau misalnya di bawah 15 tahun itu ada tindakan. Ada tindakan, tetapi bukan hukuman atau gimana? Ada tindakannya itu tidak dikenakan hukuman pidana. Kalau 15 tahun ada tindakan tetapi tidak dihukum pidana. Iya, di atas 15 tahun itu ada tindakan pidananya. Ada hukuman bahasanya? Tindakan pidana ya. Jadi kan kalau tindakan pidana itu kan ada dalam ketentuannya maksimal gitu, maksimal hukuman 5 tahun, maksimal hukuman 6 tahun. Nah, itu dari pertimbangan hakim itu sendiri akan menentukan berapa banyak hukuman yang akan dikenakan terhadap para pelaku ini. Saya kan orang awam ya Mbak ya tentang hukum ya. Iya. Kalau misalnya nih anak umur 15 tahun dikenakan hukuman pidana ya, di penjara misalnya ya. Iya, di penjara. 5 tahun. Ketika dia keluar kan sudah 20 tahun Mbak. Iya. Apakah bisa diterapkan itu? Kalau dia sudah keluar, dia sudah melakukan tindakan pidana lagi, kena. Enggak, maksudnya tidak melakukan pidana lagi. Setelah 5 tahun itu, berarti kan dia keluar umur 20 tahun dong? Iya. Tidak dikenakan ini ya, tidak dikenakan. Kan ini hukumnya tidak berlaku mundur ya, ini yang sudah dikenakan pada saat ini. Berarti kalau umur 18 ke atas baru bisa diterapkan ini? Iya, 18 ke atas dikenakan hukuman tambahan. Jadi kan pengadilan anak itu beda dengan pengadilan dewasa, Mas. Ini kan masyarakat juga mungkin pengen tahu ya, oh ini berarti kalau misalnya nih dia umur 16 tahun melakukan hal itu, keluar kan udah umur 20 tahun, suntik dong. Nah, ternyata kita penjelasannya yang seperti tadi ya Mbak ya. Kan jadi dia harus menghabiskan hukuman pokoknya dulu. Dulu, ya. Ya. Dan Mas, perlu diketahui, di dalam PP ini disebutkan bahwa hukuman kimia kebiri diputuskan secara bersama-sama
pada dengan hukuman pokoknya. Harus satu paket. Iya, jadi hakim itu menentukan bersamaan. Jadi tok, jadi hukuman 12 tahun penjara tok ditambah hukuman kebiri kimia. Nah, itu nggak bisa dia sekarang dapat hukumannya tadi ya, dapat hukuman ini terus dia disusulin sama hukuman kebiri, enggak. Jadi ini udah bisa. Satu paket. Harus ketika satu paket ya. Iya. Nggak bisa itu susulan-susulan itu atau sudah satu ketok malah bisa hilang hukuman kebiri itu. Maksudnya? Kan kalau Mbak Mirna tadi bilang satu paket ketok itu hukuman pokok plus hukuman kebiri. Betul. Nah, apakah nanti bisa hilang juga ya? Bisa hilang hukuman kebiri itu? Tidak, karena hukuman kebiri itu harus diuji klinis dulu sebelum dilakukan eksekusi. Itu aja, Mas. Berarti kan bisa hilang ketika uji klinis yang tadi Mbak Mirna bilang di 9 bulan sebelum berakhirnya hukuman pokok itu ya, itu bisa hilang ketika dari tim medis menyatakan bahwa ini tidak layak untuk hukuman kimia. Tapi kalau masih muda, secara fisik masih bagus sih ya. Kalau misalnya dia 17 tahun itu tambah ini, 18 tahun masih secara fisik sih masih bisa lah gitu. Kalau menurut saya sih suntik-suntik aja udah ya, Mbak. Mbak Mirna. Kimia, betul. Ini Mbak, apakah dengan hal ini tidak ada pro kontra tentang HAM buat hak asasi manusia buat pelaku itu, Mbak? Nah, ini yang bagus pertanyaannya, Mas. Ini juga ada ya dari netizen. Jadi PP ini merupakan sanksi yang tegas buat pelaku, merupakan penegakan yang konkret. Jadi hakim tuh nggak bingung lagi untuk menentukan berapa hukumannya, kemudian ditambah lagi sudah ada kepastian hukum di tengah-tengah kita. Jadi bicara masalah HAM, ketika ada pelanggaran kekerasan terhadap satu manusia terhadap manusia yang lain, itu melanggar semua yang ada di KUHP ini ya. Sini melanggar HAM gitu kan. Jadi ketika satu orang tersakiti dilanggar haknya, hak untuk hidup, hak untuk kenyamanan, keamanan, ketenangan itu dilanggar oleh manusia yang satunya lagi, hukum adil di tengah-tengahnya. Jadi PP ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jika bicara masalah bagaimana pelaku predator itu, kita harus berpikir kembali bagaimana nasib HAM anak-anak, bagaimana nasib korban itu perlu dipertimbangkan, harus dicerna lagi jika membandingkan satu pelaku HAM-nya yang kita tanyakan, tapi apakah kita akan bertanya HAM anak-anak itu bagaimana begitu? HAM dari korban itu dikemanakan, karena tidak hanya korban ini yang akan menanggung, karena keluarganya juga gitu. Betul. Bagaimana dia hidup aja untuk survive, untuk bertahan, karena trauma itu berkepanjangan, Mas. Jadi perlu saya angkat cerita sedikit ya. Pengalaman pribadi saya. Jadi saya itu waktu SMP di Jakarta itu ada bapak-bapak buka pintu masuk ke tol gitu. Buka pintu? Gitu. Menawarkan saya masuk ke mobilnya. Oh. Iya, jadi Mbak, Dek, ayo ikut masuk ke dalam mobil ini, mau ke arah Bekasi kan, rumah saya arah Bekasi, Mas. Mau ke Bekasi kan, saya kaget, saya lihat kanan kiri siapa yang dipanggil gitu. Terus akhirnya iya kamu Dek gitu. Sampai sekarang loh saya masih ingat. Padahal saya cuma disuruh masuk ke dalam mobilnya sedan saya ingat, tapi saya agak lupa warnanya apa. Tapi saya ingat mobilnya sedan, arah mau masuk tol. Bayangkan ya, itu baru ditawarin. Belum ada tindakan apa-apa. Saya diem aja, akhirnya sampai 15 menit dia di situ, sampai orang-orang lihat saya gitu. Saya nggak tahu, nggak kenal. Itu belum diapa-apain. Terus saya baca, pernah ada netizen, dia bilang dia waktu SD atau SMP duduk di angkot. Terus pahanya kena raba sama
supirnya itu katanya traumanya sampai 10 tahun. Masih ingat kejadian itu. Nah, ini kebayang anak-anak yang sudah terjadi kekerasan seksual, seberapa lama dia punya trauma, pasti akan sulit untuk dilupakan begitu. Pasti Makanya lebih lengket ya. Itu lebih melekat itu, Mbak. Lebih melekat di diri anak itu pasti, Mbak. iya, karena berdasarkan saya baca ya dari internet, para pelaku-pelaku predator ini dia tuh sudah mempunyai sesuatu yang lain, anomali gitu ya, nggak normal. Karena apa? Dia menganggap hal itu seperti biasa. Seperti biasa melakukan hal itu. Jadi ada waktu itu saya baca, dia itu tukang parkir. Dia melakukan kekerasan seksual terhadap anak kecil karena waktu kecil dia nonton film porno itu, jadi dia merasa hal itu hal biasa gitu. Nah, jadi karena penerapan suntik hormon ini, karena juga menyerang hormonnya juga. Intinya seperti itu, untuk menekan hasrat seksual yang berkelebihan, yang tidak normal. Berarti secara psikis juga itu sebenarnya menurut saya sih psikologi pelaku ya, Mbak ya. Psikologi yang mana, Mbak? Pelaku. Ya, pelaku itu. Ya. Pelaku itu kan punya hasrat lain, hasrat yang tidak normal itu tadi. Iya, jadi di otak kita kan ada nih Mas, fungsi apa namanya? Apnala ya. Ya. Jadi dia agak korslet lah antara otak kanan atau kiri, hasratnya dia tuh korslet begitu. Seleranya lain, Bo. Apa? Seleranya lain. Iya. Ya, seperti itulah. Saya pernah, Mbak. Jadi, saya pernah di kebetulan satu keluarga saya lagi nginep di hotel. Terus kan pagi itu kan saya berenang sama anak-anak. Di situ itu ada seperti ya ini ya, seperti semacam bule. Laki-laki bule. Itu ngeliatin anak saya itu nggak pernah putus. Ngeliatin anak saya itu nggak pernah kedip. Bahasanya seperti itu. Ngeliatinnya itu terus, diikutin anak saya kemana. Bahkan ketika anak saya ke kolam yang lebih ke kolam apa ya? Kolam apa ya, Mbak? Satu lagi kan ada 2 kolam gitu ya. Ya. Diikutin sama dia, diikutin. Diliatin. Ketika anak saya ke toilet, diikutin juga, diliatin. Saya pantau, Mbak, dari jauh. Saya lihat itu orang itu dari jauh, tidak saya apa-apain. Saya liatin aja dulu, ini maunya apa gitu kan. Kemudian? Ketika sudah di toilet dan orang itu, anak saya sama kakaknya kan berdua ini ke kamar mandi. Ketika sudah di kamar mandi, bule itu nyamperin. Ikut ke kamar mandi. Saya baru ikut ke kamar mandi. Waduh. Saya baru ikutin ke kamar mandi. Dengan saya ajak, ada yang di situ kayak semacam security ya, security-nya itu. Security untuk kolam renang apa ya, Mbak? Petugas kolam renang lah. Safety guard-nya. Saya ajak dia, saya kasih tahu bahwa ini lihat, kamu jangan bertindak dulu. Ini lihat bule itu ngeliatin anak saya seperti itu. Kita berdua ngeliatin itu. Ketika sudah masuk ke toilet dan bule itu ikut, saya sama dia. Satu kali gampar sih, Mbak. Tonjok. Iya. Aduh. Saya satu kali gampar. Belum tua itu, masih bule itu masih muda lah, umur 30, 35 seperti itu di hotel di Bogor. Iya. Karena berdasarkan penelitian ya, Mas Fata, ketika satu orang terkena korban, dia nantinya akan menjadi predator berikutnya gitu. Jadi kalau ketika ada undang-undang ini, hukum ditegakkan, makin terlindungi, tidak banyak korban gitu. Diharapkan ada efek jera.
Kalau pelakunya warga negara asing juga gimana, Pak? Seperti yang saya nih, barusan kan seperti yang saya Oh, cerita itu ada kan kan kejadiannya yang di 2014 itu yang di sekolah korbannya itu ya? anak-anak JIS Jakarta International Ya, School, yang di sekolahan gurunya itu kan. sendiri. Itu gimana itu, Pak, kalau untuk hukuman ini? Hukumannya karena berlaku di Indonesia, kejadiannya di Indonesia, dia harus Harus ikut ya? ikutin peraturan di Indonesia, undang-undang Indonesia. Jadi yang di JIS itu pelakunya adalah gurunya. Warga negara asing. Iya. Jadi berdasarkan penelitian 30% kejadian tindakan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan institusi pendidikan. Memang harus kita cermati bersama, tidak anggap remeh. Jadi para predator seksual itu ada di mana-mana. Kita harus ada waspada karena perkembangan teknologi, ya kan? Sekarang buka internet bisa dengan ya era keterbukaan Iya, informasi. itu kalau Jadi kita bisa berefek anak itu belum siap, dia melihat, ya bisa terjadi hal-hal terpacu lah, iya, apa teracuni apa ya? meracuni sel-sel di Sel-sel otak itu. otak. Mbak Mira, kalau Mbak Mira kan sebagai penyuluh hukum, eh, apa namanya, untuk hal seperti ini itu di apa namanya, di penyuluhan ke masyarakat itu ada cara khusus apa enggak, Mbak? Jadi Kalau Mbak Mirna tekniknya, ya, Mbak Mirna ya, teknik yang ya. akan disampaikan pada masyarakat khususnya wilayah NTB itu seperti apa gitu? Jadi metodenya Mas ya, metodenya kan ke satu misalnya ke satu tempat yang lain itu beda, permasalahan hukumnya beda. Oke lah kita samakan permasalahan hukum adalah tentang anak ya, perlindungan anak. Jadi metodenya itu kita akan sampaikan kepada anak-anak, misalnya anak-anak sekolah, tapi anak sekolahan sekarang kan virtual ya, secara virtual. Jadi kita harus sampaikan bahwa sudah ada undang-undang perlindungan anak yang terbaru dengan pengenaan sanksi yang lebih berat dibanding dengan undang-undang sebelumnya, dibanding dengan kitab undang-undang hukum pidana. Pemberatan sanksi yang lebih berat dan tindakan hukuman kebiri karena di undang-undang ini bisa sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati bagi para predator. Kalau di undang-undang sebelumnya belum ada. Di undang yang terbaru ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sudah ada pengenaan sanksi pidana yang lebih berat, yaitu sampai hukuman mati seumur hidup. Ditambah dengan adanya PP ini, hukuman tindakan kebiri kimia. Jadi dalam penyuluhan hukum kepada anak-anak, anak-anak akan diberikan bahwa ada sekarang kalian ada suatu penegakan hukum yang lebih konkret melindungi kita anak-anak. Saya bilang gitu nantinya kepada anak-anak sekolahan, kepada anak-anak kuliahan, dan harus waspada kepada para pelaku kekerasan seksual. Karena ada di mana-mana dan kita tidak tahu siapa dan bagaimana. Cirinya juga tidak ketahuan. Ciri-cirinya sih bisa dikenalin. Gimana? Tadi yang itu kan, yang kayak ada tindakan kok mengamat. Jadi orang tua mengamati. Jadi oh seperti ini kok suatu tindakan yang kok beda gitu. Perhatiannya kok beda. Itu adalah ada kayak semacam ini ya, Mbak, apa namanya? Saya juga awalnya saya gini, Mbak. Mata. Kalau kita ada di lokasi ya. Kalau kita ada di lokasi. Ya? Mata. Oh, mata. Kalau saya sih yang sudah mengalami sendiri ya. Matanya beda ketika kalau saya lihat nggak tahu kenapa. Iya, dia melihat seperti yang seperti lebih lama beberapa detik lah ya, lebih lama dari orang normal melihat. Betul. Jadi membaca seperti seseorang. ini predator melihat mangsa. Jadi dia akan meneropong terus.
Terencana dia terencana mendekati, terencana. Terus kalau yang ini kejadian ini kan ada yang dikasih permen anak-anaknya, Ya. yang dikasih upah duit. Nah ini dia akan terencana seperti itu. Nah, ini Mbak, bahkan Mbak ya, waktu saya itu yang di lokasi kolam renang itu, dia sempat gini Mbak. Oh sama? Sama anak saya. Oh dia ngasih tanda Dada ya, dada 1-2 detik gitu ya. Itu saya liatin betul Mbak, saya liatin terus, saya pantau terus. Tapi saya tidak mau orang itu tahu kalau saya ngeliatin dia. Biar nanti saja. Oh gitu. Itu. Jadi Dia kalau, lihat. maaf ya Mas, ini kalau misalnya ada tindakan persetubuhan, ada tindakan percabulan itu, ini baru dikenakan PP ini, ya ada persetubuhan. Kalau misalnya belum sampai nih, kalau ada pertanyaan ini ya, ketika kalau misalnya cuman online itu tidak bisa. Harus sudah ada artinya harus sudah ada korban ya. Harus sudah ada tindakan persetubuhan itu ya. Iya. Harus sudah Ini bersentuhan. Mas, ada lagi pertanyaan nih kalau nggak salah tuh. Coba kita cek. Nah, misalnya nih, kalau ini jika suka sama suka bagaimana? Ya, jika suka sama suka kenakan hukuman enggak? Nah, itu bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya prinsip suka sama suka tidak ada di hukuman kita kan. Pokoknya kalau ada tindakan pidana merusak orang lain sudah kena hukuman, tidak ada bilang oh karena suka sama suka, nggak bisa. Itu tidak ada alasan kenakan hukuman. Jadi hukumannya adalah hukuman perlindungan anak dan KUHP. Gitu aja Mas. Pak, itu hukuman itu juga berlaku buat orang tua ya Mbak ya, orang tua si korban apabila orang tua itu melakukannya terhadap anaknya. Oh, itu malah lebih berat hukumannya. Ya, makanya. Kan bukan hanya orang lain, orang tua pun lebih berat mungkin, atau saudaranya, kakaknya, adiknya, kakaknya, saudaranya, pamannya atau apapun itu berlaku juga kan? Betul. Dalam PP ini dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Saya bacain Mas ya. Pasal 81 ayat 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang punya hubungan keluarga, pengasuh, anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dia akan dikenakan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang dari hukuman pokoknya itu. Ditambah sepertiga lagi. Di hukuman pokok? Iya. Jadi misalnya ancaman pidana yang jaksa tuntut itu 20 tahun. Jadi sepertiga dari 20 tahun. Ketika hakim sudah melihat fakta persidangan, dimintakan 20, misalnya dia 15 tahun, tambah 5 tahun lagi gitu. Plus ditambah hukuman kebiri? Ditambah hukuman kebiri, kimia. Begitu. Kalau orang tua memang kalau sudah seperti itu berarti luar biasa bejat ya Mbak ya? Ini juga ada alat pendeteksi elektronik ya. Jadi disebutkan di PP ini dalam bentuk gelang. Gelang ada juga saya baca juga dalam bentuk chip ditanam. Jadi nanti itu hakim yang akan menentukan hukumannya kebiri kimia atau nggak chip itu. Karena apa? Itu setelah keluar dari lapas, dia nggak kangkung tenang-tenang aja. Karena ini ada pendeteksi elektronik. Kemanapun dia pergi, akan ketahuan posisinya di mana. Itu sampai berapa lama? Apanya? Chipnya itu. Kalau yang di PP ini karena belum ada juklaknya Mas ya, di sini baru kebiri kimianya aja. Kalau kebiri kimia itu dilakukan maksimal dalam waktu 2 tahun.
efeknya. Bukan, tindakan kebiri kimia itu dalam 2 tahun itu akan dilakukan. Apakah dia nanti 3 bulan sekali, ada yang misalnya 6 bulan, itu tergantung dari uji klinisnya. Kalau chips, belum ya Mbak, chipnya ya? Kalau chip di dalam PP-nya ini belum disebutkan. Enggak, apakah chip itu ditanam itu selama sekian tahun atau selamanya atau hanya berapa bulan misalnya? Belum ada ya Mbak ya? Belum. Di sini kan nanti baru di apa namanya, untuk kebiri kimianya yang ada bagaimana proses pelaksanaannya. Kalau yang tindakan yang Chip belum. pemberian alat pendeteksi elektronik belum, cuma ada tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi. Belum sampai ke teknisnya itu bagaimana, belum. Karena ini kan pastinya nantinya akan diperbaharuin lagi. Kedepannya kita lihat aja, bagaimana ada yang pro kontra dalam PP ini, bagaimana penegakan HAM-nya. Kita lihat dulu bagaimana penegakan hukum ini dijalankan, memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum. Jikalau nanti dirasa ada yang kurang, itu akan di dalam turunannya, permen-permennya itu akan dibunyikan. Ini permennya belum ada. Baru PP-nya, peraturan pemerintah. Itu kalau sudah semuanya ini Mbak, kalau istilahnya sudah komplit dari suntik kimia, pemasangan alat deteksi, dan pemberitaan kepada khalayak bahwa inilah pelakunya, itu bagus sekali itu untuk sangat menjerakan ya, sangat menjerakan. Ini nggak cuma ada di Indonesia loh Mas, jadi di luar juga sudah pernah diterapkan. Sudah ya Mbak ya, di luar ya. Hasilnya efektif dan diharapkan dengan adanya PP ini memberikan efek jera dan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Tapi kalau di luar negeri ini Mbak, apa namanya, berhasil ya? Efektif, berhasil sejauh secara komprehensif dan tepat sasaran ya. Kalau nanti gini Mbak, Mbak Mirna pasti akan ketemu dengan orang tua korban yang menutupi itu apa namanya, orang tua korban yang pasti menutupi hal itu ya, malu dan sebagainya, itu meyakinkannya kayaknya lumayan berat ya Mbak ya. Ini berdasarkan fakta yang keluarga Yuyun itu kan dia meninggal ya, Yuyun itu dia sampai pindah desa loh. Iya. Karena dia tidak mau satu desa dengan pelaku itu, keluarga pelaku. Malah dia akan pindah gitu. Kebanyakan sih para keluarganya itu akan sangat sulit untuk trauma healingnya ini. Menerimanya ya Mbak ya? Iya, karena teman saya juga cerita ya, dia setelah dia punya anak, dia cerita di Facebook kalau dia waktu kecil ada kekerasan tindakan seksual yang dilakukan oleh keluarga dari papahnya atau mamahnya. Itu dia setelah dia melalui proses yang tidak gampang ya, dia bilang bisa saya berbaiki dengan diri sendiri, apa namanya, berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Iya, jadi dia berdamai, dia sudah punya suami, sudah punya anak, akhirnya dia baru cerita di Facebook, saya sudah berdamai dengan diri sendiri. Dia cerita, dia cukup berani ya naruh di Facebook itu. Setelah dia berdamai dengan diri sendiri, tidak ada penyesalan, karya-karya dia makin baik gitu. Jadi memang ada proses trauma yang berkepanjangan. Dan itu memang sembuhnya dari diri sendiri ya Mbak. Dan dukungan dari orang-orang yang tersayang lah ya, bahasanya orang-orang terdekat ya.
yang akhirnya mau menerima dia apa adanya. Menerima, menguatkan, gitu kan Mbak? Kalau sekarang pesen Mbak Mirna nih buat masyarakat kita, pesen Mbak Mirna terhadap masyarakat kita tentang peraturan ini apa Mbak? Oke, baik. Kepada para masyarakat, pada sobat pembelajar, obrolan cerdas tentang hukum, mari kita dukung peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara hukuman kebiri kimia terhadap para predator seksual pelaku kekerasan terhadap anak. Kita dukung pemerintah bahwa ini merupakan langkah konkret yang merupakan suatu terobosan yang baik bahwa penegakan hukum kita makin jelas. Anak-anak sebagai generasi penerus mempunyai peran strategis itu dilindungi secara konstitusi bahwa memberikan keamanan, ketentraman, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Itu saja, Mas. Oke, baik Mbak Mirna, sudah 1 jam lebih kayaknya kita ngobrol panjang lebar tentang. Wah, nggak berasa ya ada 1 jam. Dan semua dikupas tuntas dari latar belakang PP ini sampai dengan eksekusinya bagaimana Mbak Mirna udah kupas semuanya, udah dijabarkan semua. Terima kasih Mbak Mirna. Terima kasih Mas Fatah, BPSDM dan BPHN atas kunjungannya di obrolan cerdas penyuluh hukum ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Maaf ya, kalau ada salah kata ya. Kiranya bermanfaat acara ini, obrolan kali ini bermanfaat bagi masyarakat, pencerahan hukum. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih BPSDM, BPHN. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.